Selamat datang kembali dalam perjalanan memahami kebijaksanaan semesta untuk meraih hidup yang menakjubkan. Video ini adalah bagian keempat dari playlist hidup penuh keajaiban dan penuh keberlimpahan. Kita akan membongkar rahasia terdalam yang menjadi kunci seluruh realitas. Rahasia perasaan sebagai frekuensi. Selama ini kita telah berjalan tanpa menyadari bahwa apa yang kita rasakan adalah cetak biru dari apa yang akan kita terima. Hari ini, mari kita pahami mengapa hidup kita berputar-putar dalam lingkaran yang sama, dan bagaimana cara membebaskan diri kita untuk selamanya. 1. Menghancurkan ilusi kebahagiaan eksternal. Berapa sering kita mengatakan kalimat ini? Saya akan senang bila saya punya mobil baru. Atau, saya akan bahagia jika anak saya sudah lulus kuliah. Pola pikir ini adalah jebakan. Saat kita mengucapkan kalimat itu, kita secara otomatis menempatkan diri dalam kondisi tidak bahagia karena kebahagiaan itu belum hadir. Di saat yang sama, kita menggantungkan kendali diri pada faktor eksternal, mobil, anak, atau kesuksesan. Inilah kearifan yang harus kita tanamkan. Hidup yang nyata adalah di sini, saat ini, dan sekarang. Masa lalu hanyalah sejarah, dan masa depan masih misterius. Jika momen saat ini adalah yang paling penting, maka kita harus memastikan bahwa perasaan kita di momen ini adalah perasaan yang paling positif. Mengapa kita harus menunggu rumah bagus, jika kita bisa menciptakan rasa bahagia itu dari dalam diri kita, bahkan saat ini juga? Filosof Socrates pernah berujar, kebebasan adalah penguasaan diri. Kebebasan bukan masalah di luar, melainkan masalah internal. Siapa yang menguasai dirinya, dia yang merdeka. 2. Rahasia ilmiah. Perasaan adalah medan magnet. Untuk memahami kekuatan perasaan, kita perlu melihatnya dari sisi sains. Sesungguhnya, diri kita, tubuh, pikiran, dan perasaan adalah pemancar yang luar biasa. Tubuh kita tersusun dari sel, molekul, dan atom. Di dalam atom, elektron bergerak mengelilingi inti atom. Menurut hukum Maxwell dalam fisika, setiap benda bermuatan listrik yang dipercepat akan meradiasikan medan magnet. Karena pikiran dan otak kita juga tersusun dari atom dan elektron yang bergerak, maka pikiran dan perasaan kita terus-menerus memancarkan frekuensi, seperti sebuah stasiun radio. Pikiran dan perasaan adalah frekuensi magnetis. Ketika kita memancarkan frekuensi positif, ia akan menarik benda-benda, kejadian, dan orang-orang yang beresonansi dengan frekuensi yang sama. Sebaliknya, saat kita memancarkan frekuensi negatif, kita sedang mengundang segala hal yang negatif untuk datang. Kita sendiri yang memilih, mau menyiarkan cinta atau menyiarkan kebencian. 3. Takdir adalah urusan perasaan. Ayat Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak mengubah diri mereka. Pertanyaannya, bagaimana cara mengubah nasib itu? Jawabannya adalah, ubah perasaan Anda. Takdir adalah realitas yang diwujudkan dari akumulasi frekuensi perasaan kita. Selama kita tidak mengubah frekuensi internal kita, maka keadaan eksternal kita tidak akan pernah berubah. Kita harus terlebih dahulu merasa bahagia dan mengungkapkan kebahagiaan itu lewat rasa syukur, kata-kata positif, atau tindakan. Begitu kita memancarkannya, semesta akan merespons dan kita akan menerima sebagaimana yang kita ungkapkan. Perhatikan perumpamaan kapal ini. Kapal tidak akan tenggelam oleh air yang berada di luar. Kapal hanya akan tenggelam jika air masuk melalui kebocoran di dalamnya. Begitu pula dengan kita, situasi di luar diri kita tidak akan mampu menenggelamkan kita, kecuali kita mengizinkan kenegatifan itu masuk ke dalam diri kita melalui pikiran dan perasaan yang bocor atau berubah ke negatif. 4. Melepaskan kendali otomatis. Salah satu jebakan terbesar dalam hidup adalah kendali otomatis perasaan. Tugas kita adalah melepaskan kendali otomatis ini dan mengendalikan perasaan secara sadar. Bagian tersulit adalah tidak mencari dalih. Ketika kita ditagih hutang, dicemooh, atau disakiti, banyak dari kita mencari pembenaran untuk marah, sedih, dan memendam amarah. Kita berdalih, saya wajar marah karena dia jahat. Namun, tidak ada dalih dalam kekuatan cinta.
Memendam amarah ibarat menggenggam bara panas. Kita ingin melemparkannya kepada orang lain, tetapi kita duluan yang terbakar. Kita sedang menularkan kembali racun kenegatifan ke dalam diri sendiri. Mulai sekarang, hadapi hal negatif dengan respons positif. Jika datang tagihan bayar listrik, bersyukurlah bahwa Anda diberi kesempatan untuk menjadi sumber rezeki bagi pegawai PLN. Dengan mengubah respons perasaan, Anda memutus rantai kendali otomatis negatif. 5. Mencapai titik kritis untuk percepatan hidup. Lalu seberapa besar usaha yang dibutuhkan untuk keluar dari siklus negatif? Kabar baiknya, kita tidak perlu mencapai 100% kepositifan. Kita hanya perlu mencapai titik kritis. Titik kritis ini berada di angka 51%. Jika kita berhasil memberikan 51% saja waktu kita untuk memberikan cinta, lewat pikiran dan perasaan yang baik, maka timbangan kehidupan kita sudah condong ke satu sisi. Pada saat itu, hukum tarik-menarik mulai berlaku secara kuat, siklus kepositifan akan mengambil alih. Hal-hal positif akan datang susul-menyusul. Awalnya kecil, namun hal kecil itu akan membangun perasaan positif yang lebih besar, yang pada gilirannya akan menarik hal positif yang lebih besar lagi. Inilah yang disebut percepatan dalam hidup. Jangan sesali kekeliruan masa lalu, karena menyesal sama saja dengan menularkan kembali kesalahan itu ke masa kini. Mulailah saat ini, detik ini, untuk mengubah frekuensi Anda. Gunakan waktu 51% untuk memancarkan cinta dan rasa syukur. Inilah rahasia agung semesta. Kita adalah pencipta realitas kita sendiri. Kehidupan yang menakjubkan, kelimpahan, dan perlindungan dari segala mara bahaya. Semuanya menunggu Anda di frekuensi 51%. Sampai jumpa di video bagian kelima dari playlist hidup penuh keajaiban dan penuh keberlimpahan.